kira tadi Pak Ibu DIRKI sudah menampilkan, mulai dari yang Oke, lanjut Musab. Baik, kita mulai ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara Sosok ITB 80 Sabtu 28 Januari 2023 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Bidang SDA IAITB 80, Bang Bobi, Mbak Wiwi, dan teman-teman ITB 80 yang saya hormati dan saya banggakan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk teman-teman sekalian. Mentari terbenam, tandanya petang. Jalan sendiri menanti pacar. Kepada teman-teman kami ucapkan selamat datang. Semoga acara ini berjalan lancar. Teman-teman ITB 80 yang berbahagia, acara Sosok ITB 80 kali ini kita mengundang Insinyur Harkunti Pertiwi Rahayu, PSD, atau yang biasa kita sapa Mbak Wiwi. Mbak Wiwi akan berbagi pengalamannya selama lebih dari 25 tahun berkiprah untuk masalah kebencanaan. Konon hal ini adalah karena pengalaman pribadinya. Peristiwa gempa bumi di Cianjur lebih kurang 2 bulan yang lalu menghentakkan kita. 231 orang korban meninggal dunia dan lebih dari 2.000 rumah penduduk dan tempat umum yang rusak. Dan sampai saat ini gempa bumi masih terus terjadi. Bukan tidak mungkin suatu saat terjadi di sekitar kita. Harapannya setelah mendengar dengan seksama cerita pengalaman Mbak Wiwi, setidaknya kita semua sudah siap menyikapi ketika ada bencana. Bencana tidak membunuh, kata Mbak Wiwi, kalau kita bijak menghadapinya. Living in harmony with disaster. Baik, mengawali acara kita sore hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mohon Mas Pras untuk dibuka videonya. Indonesia
Lanjut, raise me up ya. Down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up, to more than I can be. Baik, enak ya dengar lagu Raise Me Up, You Raise Me Up tadi ya, menggambarkan sebuah persahabatan gitu ya, saling menguatkan, saling menyemangati. Ya mungkin seperti itulah persahabatan kita, apalagi sekarang kita umumnya udah usia lanjut, sudah ke kepala 6 semua rata-rata ya, jarang yang di bawah kepala 6 gitu. Oke. Baik, rekan-rekan ITB 80 yang berbahagia, sebelum sampai pada acara inti, marilah dengan seksama kita dengar sambutan dari Ketua Bidang Sumber Daya Alumni, Bang Bobi Hamjar Rapinus. Monggo, silakan. Terima kasih, Bang Nursam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bisa bertemu sore hari ini dalam acara Sosok ITB 80 episode yang ke-10. Alhamdulillah sejak bulan Desember, angka bulat, 2 tahun yang lalu kita mulai. Seperti halnya Bang Nursam tadi memulai dengan pantun, saya juga ingin memulai dengan pantun. Nah, ini karena Mbak Wiwi dari Surabaya, jadi saya bacakan dimulai dengan jualan kawat di Surabaya. Cakep. Batang jerami di bawah papa. Artinya, Bang? Walau lewat dunia maya, silaturahmi jangan lupa. Mantap. Ya, terima kasih. Jadi
tadi di lagu Resmi Up ada satu lirik, satu yang mungkin menggambarkan suasana kita sore ini, yaitu sitting with me. Jadi kita sekarang duduk di tempat masing-masing, ya. Ada teman kita Bang Yanmart ini dari Palu nih kalau nggak salah ini, ya. Halo Steve. Halo, selamat sore, Bobby. Sore. Mantap. Mas Sentot ini kalau nggak salah di Jogja ya? Iya. Halo Mas Sentot. Atau yang lain mungkin di kota-kota yang lain ya. Jadi sore ini kita duduk di tempat yang berbeda tapi di layar yang sama ya. Mudah-mudahan melalui acara Sosok ITB 80 sesuai dengan temanya ya, belajar bersama berkawan selamanya ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan acara Sosok ITB 80 ini membuat kita seperti lagu tadi Resmi Up ya, tetap semangat menjalankan kehidupan kita ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan ini Unidati sudah bergabung dengan kita ini, Unidati ini. Ya, alhamdulillah sudah bersemangat kembali. Alhamdulillah, senang. Ya, terima kasih, itu saja teman-teman. Terima kasih Mbak Wiwi yang dari jauh tetap bersemangat untuk mengisi acara kita sore ini. Terima kasih semuanya. Oh, ini ada teman saya nama ini, dalam nggak ketemu ini, Mas Rodex. Mas Rodek ini sahabatnya Mbak Wiwi ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bang Bobby untuk sambutannya. Selanjutnya, mari kita jelang presentasi dari sosok ITB 80 Mbak Wiwi. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan biodatanya terlebih dahulu. Insinyur Harkunti Pertiwi Rahayu PSD adalah lektor kepala di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dengan kelompok keahliannya adalah pengelolaan, pembangunan dan pengembangan kebijakan. Gitu ya Pak Wiwi ya? Ya, betul. S1-nya dari Teknik Sipil ITB, seangkatan nama kita, kemudian S2 dan S3 di Kochi University of Technology, Jepang. Selama lebih dari 25 tahun terakhir, telah mendedikasikan dirinya dalam masalah kebencanaan, memberi training, narasumber di berbagai lembaga dan instansi, khususnya untuk penanggulangan bencana dan sistem peringatan dini tsunami. Banyak hasil riset dan kajiannya yang sudah dipublikasikan dan diadopsi beberapa pemerintah daerah menjadi kebijakan untuk menghadapi dan menanggulangi jika terjadi bencana. Sayangnya kemarin Cianjur belum tersentuh ya Mbak ya. Iya, belum. Kemudian Mbak Wiwi pernah menyabat Newton Prize Award dengan berkolaborasi dengan Profesor Richard Head dari Huddersfield University yang didanai oleh Newton Fund pada 2020 yang lalu. Jadi sepertinya penelitian ini adalah mengajak para komunitas pesisir untuk sadar diri ketika ada peringatan dini tsunami ya, seperti itu ya Mbak ya. Kurang lebih ya. Nah. Saat ini Mbak Wiwi adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Bencana Indonesia dan juga salah satu anggota UN Ocean Decade Tsunami Program atau ODTP yang dibentuk oleh PBB yang anggotanya terdiri dari perwakilan beberapa negara. Saya kira itu saja biodata penting yang perlu saya sampaikan. Lebih lanjut, marilah kita dengar dengan seksama apa yang akan dipresentasikan oleh Insinyur Harkunti Pertiwi Rahayu PSD. Kita sambut Mbak Wiwi, monggo.
Ya. Waktunya 20 menit, tanya jawab 10 menit. Oke, mungkin saya memperkenalkan diri seperti permintaan panitia. Akan saya mulai dengan sedikit men-sharekan sedikit ya, berbagi tentang ini aktivitas saya ya. Oke, sebentar. Sebagai pembuka untuk pemanasan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Mohon izin. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Nur Syam ya tentang CV saya juga ingin berbagi sedikit dalam gambar ini karena permintaan panitia. Jadi sekilas kegiatan saya. Yang pasti kegiatan saya selain menjadi dosen di ITB, tugas utama saya adalah MC. Ini tugas utama yang tidak luar biasa. Itu momong cucu. Saya yakin teman-teman semua juga sama ya, mulai momong cucu. Alhamdulillah saya dipercaya sama Allah mendapatkan 1 cucu dan 1 anak ya. Jadi ya sudah mulailah berkembang dari 1 menjadi 3 sekarang ada mantu dan cucu. Ini kegiatan saya yang utama kalau saya lagi ada di Bandung. Kemudian berikutnya ada pertanyaan juga dari panitia saya dalam rangka kegiatan tadi sebagai member dari Scientific Committee untuk UN Ocean Decade Tsunami Program. Sebetulnya kegiatan ini mulai tahun 2022, jadi diresmikan Februari 2022, dan kami bekerja secara online karena pada saat itu masih belum berani bertemu offline. Kami merumuskan kira-kira science implementation plan seperti apa. Tantangan dalam dekade 2021 sampai 2030. Meeting pertama adalah Juni kemarin 2022 tahun lalu, dan barusan sebelum saya berada di Inggris, saya menuju ke Paris dulu di headquarters dari UNESCO untuk bertemu dengan teman 11. Kita 1 tim Scientific Committee ini ada dari berbagai negara, dari India, kemudian dari Puerto Rico, ya, kemudian ada dari Israel, dan dari di sini kita lihat juga ada yang dari Greek, kemudian di sini Indonesia salah satunya saya, dan kemudian dari Prancis, Australia, dan bukan Australia, saya di sini New Zealand dan Jepang. Dan kami duduk sama-sama dengan kepakaran yang sangat berbeda. Hampir semua teman-teman yang dari 11 ini mereka bicara dari hard science. Mungkin kami satu-satunya lah saya dari orang yang bicara dari engineering dan social science. Jadi ya agak berat juga sebetulnya pertemuan ini untuk merumuskan sesuatu yang balance. Apa yang perlu kita capai ke depannya. Selain itu saya juga ada kegiatan, saya kebetulan ketua dari task team di dalam TOS Working Group. Fokus saya lebih kepada tsunami preparedness dan manajemen untuk 4 basin, yaitu 4 negara, 4 basin, 4 samudra, Indian Ocean, Pasifik, Karibia, maupun Mediterania. Di sini kebetulan kami rutin bertemu, biasanya selalu pas Valentine Day setiap tahun, kecuali pada saat pandemik. Dan di sini kita juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan oleh 4 samudra itu dalam hal bagaimana membangun negara-negara di situ agar siap kalau terjadi gempa maupun tsunami maupun bencana-bencana lain yang terkait dengan sea level. Dan di sini di akhir dari kunjungan saya di Inggris, ini suatu rangkaian, saya akan kembali lagi ke Paris bulan depan 26 Februari sampai 3 Maret untuk menghadiri atau memimpin rapat di sana dan kita memformulasikan kebijakan bersama. Nah, di selain itu, saya juga untuk Indian Ocean sendiri, kebetulan saya chair dari salah satu working group, ada 2 working group, yang terkait bagaimana negara-negara siap melakukan assessment terhadap risiko tsunami, dan kemudian bagaimana mengimplementasikan upaya-upaya mengurangi risiko bencana tersebut. Kami ada pertemuan rutin, dan ini merupakan kewajiban dari 28 negara untuk melakukan. Tadi disampaikan oleh Bang Nur Syam ya, saya sempat mendapatkan Newton Prize yang dimulai tahun 2020 kemarin. Ya, suatu kebanggaan, diapresiasi kegiatan saya selama ini membangun coastal resilient itu diapresiasi oleh pihak Newton, dan kami menerima award 2 kali di Jakarta, waktu itu oleh Pak Profesor Bambang masih Menristek, dan kemudian di London di sini dengan Menristeknya UK, dan tujuan kami memang memanfaatkan dana dari prize tersebut adalah meningkatkan, yaitu developing dan harmonizing local capacity sebetulnya di dalam merespons tsunami early warning.
Dan kemudian berkat kerjasama itu kita long term collaboration dengan Huddersfield, makanya hari ini sejak kemarin 21 Januari sampai nanti bulan depan, saya akan berada sebagai visiting fellow di University of Huddersfield. Antara lain tugas saya di sini mengajar, memberikan seminar, menulis buku, dan menulis paper, dan beres-beres utang-utang pekerjaan, terutama laporan dengan teman-teman sahabat saya ini, yang kita selama ini berkolaborasi sejak 2015. Alhamdulillah, saya juga sempat menyaksikan ulang tahun Queen Elizabeth II, waktu itu yang ke-96 tahun ya. Ternyata ulang tahun beliau yang terakhir, saya diundang, dan saya bisa menyaksikan bagaimana apresiasi masyarakat Inggris maupun masyarakat internasional terhadap perjuangan Queen Elizabeth II dalam menegakkan atau menjalankan. Di sini mereka merupakan monarkinya adalah istilahnya semi ya antara monarki dan pemerintahan parlemen. Kemudian tadi sampaikan saya Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan. Di sini alhamdulillah dibantu oleh teman-teman karena kepemimpinan saya di sini adalah kolegial. Kita mempunyai berbagai bidang atau pokja, mulai dari gempa, tsunami sampai ke social hazard. Di sini kami mendapat dukungan selain dari teman-teman juga dari pemerintah, antara lain BNPB. Mungkin ini saja sekilas yang saya bisa sampaikan tentang profil saya, di mana tugas utama saya memang adalah mengasuh cucu. Mungkin saya bisa lanjut ya tentang paparan saya kalau nggak keberatan, Mas Nur Syam. Halo. Silakan lanjut. Ya, oke, mangga. Saya akan masuk di sini. Tadi hanya mengenalkan apa yang saya kerjakan sehari-hari untuk ya memberikan gambaran sajalah secara visual tadi yang sebetulnya sudah disampaikan oleh Mas Nusam ya secara panjang lebar. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah sebentar. Saya mulai memberikan paparan tentang apa yang kita maksud dengan living harmony with disaster. Tadi sebetulnya dua lagu pembuka ya, itu sangat menyentuh hati saya. Pertama adalah Indonesia Raya, jelas. Itu adalah satu lagu yang perlu kita hayati dan selalu kita hayati tentunya selama kita 60 tahun lebih ya hidup di Indonesia. Dan demikian juga lagu To Raise Me Up, terus saya merinding ya, bagaimana persahabatan kita ternyata sampai tua tetap berlanjut. Kita masih ingat bagaimana komunikasi kita di ITB dengan teman-teman, baik yang satu T, satu prodi, maupun satu aktivitas ya, satu unit, maupun yang cross-cutting sebetulnya. Kita banyak kegiatan-kegiatan antar TPB. Satu mungkin yang kalau kita bicara living harmony in with disaster, saya buka paparan saya ini lebih pengen ngobrol dengan teman-teman semua. Dalam salah satu bait Indonesia Raya, monggo kita renungkan. Kata-kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kira-kira itu semangat tahun 45 atau semangat pada saat Indonesia Raya berkumandang pada saat Sumpah Pemuda ya kalau nggak salah 1928 lagu itu dicanangkan 1928 semangatnya adalah jiwa nomor satu. Kita bersatu, baru kemudian badannya, raganya kalau saya artikan di sini adalah infrastrukturnya, wadahnya, asetnya dan sebagainya. Kalau menurut teman-teman, apakah hari ini kita perlu menghayati bait ini dimulai dari bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kenapa tidak badannya dulu yang kita bangun, baru jiwanya? Ya seperti itu. Monggo ini tidak perlu kita jawab, monggo direnungkan. Nanti justru untuk menjadi bahan diskusi ya setelah akhir dari paparan saya. Kenapa kita perlu memikirkan, renungkan bait yang ada di dalam lagu Indonesia Raya? Di sini mungkin ingin saya sampaikan, teman-teman masih ingat ya, bagaimana kita itu benar-benar dikenal sebagai negara yang kaya akan bencana. Ya, dimulai dari kita lihat bagaimana bencana gempa, tsunami, kemudian dikaitkan dengan dampak perubahan iklim, bencana hidrometeorologi, belum lagi kemarin kita mengalami banjir ya secara rutin, setiap musim penghujan selalu banjir, dan yang terakhir adalah COVID-19. Ini kita lihat yang warnanya merah ya, pandemi COVID-19. Memang akhirnya kita kategorikan sebagai biological hazard. Meskipun spread-nya agak berbeda, tapi sebetulnya kita banyak belajar juga dari flu Spanyol ya pada awal 1900-an.
Dan yang menarik di sini sebetulnya bencana itu bukan akibat bencana alam saja atau akibat ancaman alam, tapi sebetulnya diperburuk oleh sikap kita sendiri. Bagaimana sikap kita terhadap kondisi sosial demografi kita. Ya, misalnya memang betul bonus demografi akan bagus, tapi kenyataan banyak sekali kota-kota lain yang justru piramidnya sangat berat ya, atau mungkin aging population sudah mulai terasa. Kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi yang sangat memfokuskan hanya pertumbuhan ekonomi saja tanpa mempertimbangkan bagaimana infrastruktur untuk kenyamanan hidup kita semua. Dan kemudian bagaimana population yang tidak terkontrol, urbanisasi dan sebagainya, dan kondisi alam kita sebetulnya yang patut kita syukuri. Ini semua ini beramu menjadi satu, ya. Kalau bergabung, tentu saja itu yang kita sebut bencana. Tidak bisa satu segmen, dan kita perlu melihatnya secara holistik. Ini secara gambaran saja untuk pembuka. Mungkin sedikit mengingatkan sahabat-sahabat semua, kita nggak bisa main-main sebetulnya dengan bencana, ya. Bagaimana bencana bisa menghapus atau menghilangkan suatu peradaban. Mungkin sahabat semua ingat ya, bagaimana suku Maya yang terkenal dengan ramalan 2012 itu ya, 2012 bahwa kita akan doomsday atau kiamat. Suku Maya sangat terkenal pada zamannya. Ya, istilah cucu saya tuh istilahnya hebat pada zamannya, ya. Dia hilang karena kekeringan dan kegagalan panen akibat dari perubahan iklim yang ekstrem. Kemudian bagaimana suku Viking atau Norse, dia hilang karena perubahan iklim. Padahal kita semua tahu ya, terutama yang orang Bandung nih pencipta ya dengan bangganya menyebutkan Viking ya sebagai warrior. Tapi bisa hilang karena perubahan iklim, tidak siap sebetulnya. Bagaimana suku Minoan hilang karena letusan gunung api. Mungkin teman-teman ingat juga ya, bagaimana letusan gunung Vesuvius menghapuskan kota Pompeii. Pada saat itu masyarakat sedang berpesta karena merayakan sesuatu. Kemudian mungkin ingat ya bagaimana kerajaan Mesir lama mengalami kekeringan dan kelaparan. Tertulis di dalam kitab suci, baik Al-Quran maupun kitab suci Injil dan kitab suci lain. Disebutkan bagaimana Nabi Yusuf mendapatkan insight melalui mimpinya. Dia diberi kekuatan ya oleh Allah, sehingga dia bisa melakukan mitigasi. Dia tahu bahwa 7 tahun ke depan akan panen raya dan sebagainya, dan diikuti oleh kekeringan yang berkepanjangan, yang akibatnya adalah kolateralnya berupa kelaparan. Tentu saja kita bisa melihat bagaimana upaya Nabi Yusuf itu menjadi contoh yang baik buat kita, bagaimana perlu kita memitigasi atau mengurangi risiko sebelum bencana itu terjadi. Ini beberapa contoh ya bagaimana peradaban bisa hilang akibat bencana tanpa kita bisa secara wise melakukan upaya pengurangan. Tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah kita mau nguranginnya dari mana nih, ya? Kalau 10 tahun yang lalu saya yakin teman-teman semua pada posisi yang memegang peranan sebagai pengambil kebijakan, kita bisa lakukan intervensi. Tapi sekarang kita tentu saja masih tetap punya peranan kuat, yaitu bagaimana kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, anak cucu kita, dan seterusnya, dan tetangga kita. Itu adalah peran yang bisa kita lakukan. Mungkin sedikit berbagi saja, ini angkanya belum sempat saya update, karena saya nggak sempat bongkar-bongkar file. Tapi kalau kita lihat yang di sebelah kiri, sahabat semua, bahwa Indonesia yang tadi dikatakan memang betul sebagai, kalau orang bilang supermarket bencana, tapi beberapa orang tidak happy dengan supermarket, tapi sebetulnya kita kaya akan bencana, dan kalau di balik bencana biasanya selalu ada resources yang besar. Jadi sangat ya trade off-nya pas ya, bencananya banyak, resource-nya juga banyak gitu kan. Kalau kita lihat di sini yang high frekuensi adalah banjir rutin ya. Begitu musim hujan dimulai dari selokan mampet, sungainya berkurang kapasitas, banjir di mana-mana akibat banjir fluvial, misalnya karena selokan, karena drainase yang buruk, dan banjir fluvial yaitu karena melimpasnya air dari sungai. Sungainya nggak bisa menampung lagi karena intervensi manusia tadi. Ya. Kemudian bagaimana landslide? Ini sebagai contoh di Cianjur kemarin. Gempanya kecil, ternyata yang memperburuk kondisi kerusakan besar adalah karena landslide. Belum lagi kita angin hurricane, misalnya di sini bagaimana tropical cyclone. Ini sekarang mulai marak, mulai tinggi. Ya meskipun korban masih kecil dan seterusnya. Kalau kita lihat dari peta yang di kiri, ini yang menarik.
Kalau kita bicara frekuensi, yang menjadi rutin yang orang selalu disibukkan adalah banjir. Memang kenyataan banjir. Tetapi kalau kita lihat dari jumlah korban, tentu saja yang paling tinggi di sini adalah tsunami. Ya, kemudian diikuti di sini adalah gempa, dan kemudian erupsi gunung api, gempa, dan demikian juga banjir. Nah, tentu saja kita perlu mensiasati kota kita tinggal saat ini. Tadi Mas Bobi menanyakan ya, siapa yang ada yang Mas Sentot tinggal di Jogja, terus ada yang di kota lain dan sebagainya. Atau kalau kita sedang dinas atau kita sedang liburan di mana-mana, please kita perhatikan ancaman apa yang ada di sekitar situ. Ya, jadi supaya kita tahu kalau ada sesuatu tanda-tanda alam maupun warning, nah kita bisa menyelamatkan diri kita maupun keluarga kita kalau sedang libur atau sedang di rumah dan siapa saja. Ini kurang lebih ya, manfaatnya kita perlu alert. Ini mungkin semua udah tahu nih teman-teman yang geologi, nggak perlu saya sampaikan. Tapi mungkin saya mengulang sedikit lah, ini sebagai dongeng kita ya, nenek-nenek, kakek-kakek, ngeriung rame-rame. Kita kan dikenal sebagai negara Ring of Fire. Apa sih buktinya Ring of Fire? Yang sebelah kanan menyatakan memang kita pertemuan 4 lempeng. Jadi aktivitas seismik kita tuh sangat tinggi. Ya, gimana 4 lempeng itu saling bergerak, saling mendesak, sehingga menimbulkan energi yang setiap saat bisa lepas yang kita kenal dengan gempa. Nah, kalau gempanya terjadi pas di pertemuan 2 lempeng berada di dasar laut, potensinya sangat besar yang kita kenal dengan megatrust, sehingga akan menimbulkan tsunami yang dahsyat. Nah, oleh karena itu kita perlu mewaspada. Kita nih di mana sih tinggal ya, di Pulau Indonesia yang kaya akan natural resources, tapi juga kaya akan sumber-sumber bencana geologi sebagai contoh di slide ini. Slide yang kiri itu adalah sesuatu yang menginspirasi saya. Kenapa saya setelah peristiwa Aceh, saya banyak fokus di tsunami, karena tidak hanya gempa. Kalau kita lihat slide yang kiri itu Indonesia number 1. Waduh, number 1 bukan apa-apanya ya, mungkin kita sering chatting di grup. Indonesia number 1 sebagai delicious walking. Ya, kita paling malas jalan, negara paling malas. Kok nggak enak ya? Number 1 dalam bidang apa gitu ya? Nah, tapi ada juga positif. Kemarin number 1 ada anak SD dari NTT juara Olimpiade, itu bangga ya. Nah, kalau ini number 1 yang bikin kita terhentak dan prihatin. Kita lihat chart yang di kiri. Ini diukur tahun 2005 bulan Maret dari Geografi. Disebutkan bahwa di sini Kota Padang will be the highest ya risk index-nya. Hanya diukur kepadatan penduduk dan jarak 1 km dari garis pantai. Ini diukur dengan menggunakan model dari Global Tsunami Sources. Kita bisa bayangkan kita paling tinggi, kemudian diikuti oleh di sini Bangladesh ya dan seterusnya India, dan kemudian di selatan Jawa, Bali dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana Jepang mungkin di sini agak kurang dibandingkan kita sebetulnya, tapi mereka adalah salah satu negara yang paling siap. Satu hal yang menarik ini sahabat semua, Jepang itu disebut negara yang paling siap menghadapi gempa dan tsunami. Upaya mitigasi mereka udah nggak kurang-kurang ya. Tidak hanya early warning system yang dibangun, mereka mitigasi struktural sepanjang pantai, mereka punya sea dike atau tanggul laut atau sea wall, dan mereka juga membangun river dike dan sebagai proteksi terhadap tsunami masuk ke daratan. Latihan untuk masyarakat udah nggak kurang-kurang, tapi namanya manusia sudah berusaha selalu diuji dari sisi yang lain ya. Ternyata yang mereka lakukan masih kurang banyak ya. Nah, apalagi kalau itu di kita. Kita bandingkan 2004 apa yang terjadi, 170.000 bangsa kita hilang. Di Jepang dengan magnitudo yang sama hampir 20.000. Bukan kita membandingkan berapa jumlah korban, tapi bagaimana upaya mitigasi mereduksi hilangnya jiwa itu. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa mereka telah melakukan. 2004 kita memang belum melakukan apa-apa. Berdasarkan pengalaman 2004, banyak yang mulai dilakukan di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah sudah siap? Ya, nanti kita lihat di slide-slide terakhir. Ini mengingatkan teman-teman. Nah, ini kalau kita punya garis pantai, ini saya yakin semua sering berlibur ke Raja Ampat, Labuan Bajo, ya misalnya, atau kita ke Simelu, ke Pulau-Pulau Nias, indah semua, atau di selatan Jawa, di Bali, Pangandaran, ya dan seterusnya. Ini adalah semua garis pantai yang mempunyai potensi tsunami. Hampir 2/3 wilayah pantai Indonesia
rawan terhadap tsunami. Tentu saja secara pribadi, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita harus bangun rumah yang aman terhadap tsunami? Oh, it's very expensive. Yang kita lakukan kalau menghadapi gempa beda dengan hadapin tsunami. Menghadapi gempa adalah yang tadi disampaikan Mas Nursyam ya, bahwa gempa tidak membunuh, bangunan yang membunuh kita perkuat bangunannya untuk aman terhadap gempa. Tapi untuk tsunami akan tidak mungkin ditanggung oleh masyarakat. Karena begitu mahalnya membangun bangunan yang aman tsunami, kecuali ada bilioner, ya, maka punya membangun rumah di kawasan ini dia bisa melakukan. Yang dilakukan adalah di sini kolaborasi antara pentahelix, yaitu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan demikian juga media. Membangun tempat evakuasi bersama, yang kita kenal dengan vertical evacuation shelter, dengan mengakomodasi perhitungan-perhitungan teman-teman sipil. Saya sipil murtad ya, jadi saya tidak bisa ngitung sipil lagi. Ini ada Mas Rodex dan lain sebagainya. Ya, teman-teman sipil bisa menghitung ya di sini bagaimana kekuatan bangunan itu harus mempertimbangkan aspek terhadap gempa maupun terhadap tsunami. Bebannya akan jauh lebih besar. Sebagai contoh, bangunan yang sudah mempertimbangkan bangunan umum adalah shelter. Kalau teman-teman jalan mulai dari Aceh, kemudian ke Padang, ke Bengkulu, di selatan Jawa, terus sampai di Bali, itu sudah dibangun oleh pemerintah, kolaborasi dengan yang saya katakan pentahelix. Jadi gedung itu adalah yang sangat kuat, kita bisa melakukan evakuasi ke sana kalau terjadi tsunami. Demikian juga hotel-hotel sudah mulai mempertimbangkan. Kenapa hotel mempertimbangkan keamanan tersebut? Karena mereka proteksi aset. Kalau kita bicara mitigasi, mitigasi itu adalah investasi. Selain melindungi diri juga melindungi aset, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mereka bisa melakukan tapi tidak untuk individu. Itu kurang lebih beberapa hal yang menarik yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin ingin berbagi saja, airport pertama yang sudah mempertimbangkan kekuatan bangunannya terhadap tsunami, gempa dan tsunami adalah Bandara Yogyakarta Kulon Progo. Insya Allah ya kalau ada gempa dan tsunami, kebetulan saya menjadi reviewer ya pada saat pembangunan Kulon Progo. Di situ memang tidak mungkin melakukan mitigasi 100%. Jadi seluruh fasilitas airport dibagi-bagi. Jadi terminal building pun dibagi dua, yang menggunakan mitigasi level 1 maupun level 2. Apa arti level 1, apa arti level 2? Level 1 memperhitungkan maksimum scenario, jadi worst case scenario. Artinya dengan gempa yang cukup besar, misalnya megatrust, kemudian berapa tinggi tsunami, berapa energi yang dikeluarkan, sehingga bangunan itu aman sebagai tempat AOC, ya Airport Operation Center, yang nggak boleh diganggu, dan untuk evakuasi orang. Di sini customer, baik pilot, kemudian pengguna kita sebagai pengguna, kemudian dan tenan dan sebagainya, mereka bisa melakukan evakuasi. Kemudian yang kedua adalah level 2. Level 2 artinya apa? Dengan menggunakan moderate scenario. Itu yang sering terjadi. Jadi bangunan itu masih aman kalau tsunami-nya tidak besar, dikatakan di dalam warning, misalnya skalanya berapa, semua bisa dipakai, yang gedung level 1 atau level 2. Dan yang lainnya bisa disacrifice, artinya memang harus dikorbankan. Lantai dasar misalnya memang dari kaca sengaja dikorbankan, runway nggak apa-apa rusak kalau terhadap tsunami, karena lokasi Kulon Progo itu ujung runway-nya pas hanya 500 meter dari garis pantai. Kenapa harus nekat bangun di situ? Lah kita kan negara bagian dari Ring of Fire. Itu adalah lokasi yang terbaik, termurah, dan dibandingkan potensi gempa yang lain. Itu kurang lebih ya, ingin saya berbagi sedikit cerita-cerita itu, mungkin saya skip aja di sini. Nah, ini ada Bang Steve nih ya di sini. Saya ketemu pada saat ke Palu. Mungkin Yanmar bisa cerita juga ya. Ternyata kita tuh udah mempelajari sains itu ternyata selalu ditantang oleh alam. Semakin beragam sebetulnya fenomena dari bencana alam. Gempa bumi juga makin beragam ya. Sebagai contoh Cianjur, mereka semua declare ya, ternyata ditemukan yaitu patahan baru yang tadinya tidak teridentifikasi dan sebagainya. Kemudian tsunami yang biasanya kita lihat akibat yang tadi saya sampaikan, gerakan tektonik mengakibatkan tsunami. Ternyata kita di Palu dan Selat Sunda diuji. Tsunami yang terjadi di Palu maupun tsunami yang terjadi di Selat Sunda bukan karena aktivitas tektonik, ya, bukan karena gempa, tapi gempa mengakibatkan longsor bawah laut, terjadilah tsunami di Palu. Kemudian kalau yang di Selat Sunda bukan gempa, bukan apa-apa, karena runtuhnya dinding kaldera anak Krakatau sehingga menimbulkan tsunami.
Nah, itu hal-hal yang sebetulnya tidak kita perhitungkan sebelumnya, ya. Belum lagi kita bicara likuifaksi, siklon tropis yang mulai rame. Nah, kami di dalam tadi istilahnya scientific committee mulai menggalakkan di dalam dekade ini perlu memperkuat sektor dalam bidang non-tektonik tsunami. Karena tsunami makin beragam. Kita belajar misalnya dari tsunami Tonga. Letusan gunung api Tonga itu menimbulkan tsunami jelas kalau kita belajar dari Krakatau. Tapi ternyata yang memperburuk tsunami Tonga sehingga jangkauannya menjadi luas, hampir sebagian besar wilayah di Pacific Ocean, karena aktivitas atmosferik yang kita tidak pernah memperhitungkan sebelumnya. Jadi saya tuh sebetulnya learning by doing. Bertemu dengan teman banyak, saya baru ya ternyata kita bicara sesuatu yang ada di laut tidak bisa maupun darat, kita tidak bisa meninggalkan apa yang ada di atmosfer. Jadi aerospace itu juga satu tantangan ke depan karena itu memperburuk atau memperbaiki ya suatu bencana di darat maupun di laut. Mungkin secara umum aja saya sampaikan. Nah, ini problem klasik. Setiap ada bencana gempa, ini contoh di Malang, kemudian di Cianjur. Wah, media rame. Ya, kita belum pernah melakukan mitigasi. Rasanya kok saya jadi sedih gitu ya. Rasanya memori kita sebagai manusia tuh pendek gitu ya. Bagaimana kita diporak-porandakan pada saat gempa di Jogja, ya. Gedung banyak bangunan hancur, korban hampir 6.000 orang karena tertimpa bangunan. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang lain sudah menyampaikan sebelumnya. Kultur membangun kita adalah terutama bangunan masyarakat tidak pernah memperhitungkan keamanan terhadap gempa. Ini sebagai contoh nih di Jogja. Saya sendiri orang Jawa ya. Nenek saya dari Blitar, saya orang Malang, tadi dekat Surabaya ya, Mas Bobi. Nah, ternyata kalau masyarakat Jawa membangun tuh saya ingat banget gitu ya. Bagaimana mereka membangun tuh bata ditumpuk, kemudian diberi semen. Zaman dulu semennya adalah Portland semen belum dikenal. Mereka menggunakan semen adalah dari gamping dan tumbukan dari bata itu sendiri. Saya juga bingung, kenapa seperti itu? Tentu saja daya rekatnya antar material akan jauh lemah. Sehingga kalau ada gaya horizontal, dia lepas. Sebagai contoh, ini bangunan tipikal pada saat yang di sebelah kanan, pada saat gempa di Bantul, di Jogja. Hampir semua korban karena runtuhnya bangunan. Kemudian yang di tengah, di sini kok seperti berulang, cuma beda tempat. Di sini di Malang Selatan, ya orang ribut. Ya memang bangunannya seperti ini, semua disalahkan. Belum lagi kalau kita belajar apa yang terjadi 2007, 2009 di Padang. Bangunan hancur. Paling korban terbesar di Padang adalah bangunan ruko. Karena istilahnya mungkin bercanda kita ya, mas-mas, mbak-mbak semua ini. Satu desain untuk 1 juta bangunan itu ruko. Ya, sama semua seluruh Indonesia. Saya takut upper structure-nya mungkin dihitung, substructure-nya siapa yang tahu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini hal yang menakutkan sebetulnya sering kita lihat untuk kawasan yang ngalamin gempa. Siklon tropis mungkin sepintas saya katakan saja. Jadi monggo sering-sering mendengarkan di BMKG itu ada, nanti saya sampaikan apa sih yang perlu kita download untuk HP kita ya, nanti akan saya share. Di sini siklon tropis ternyata makin sering, ya, bukan dulu tuh nggak ada. Dulu ada, tapi sekarang diperburuk dengan adanya perubahan iklim. Nah, alat-alat warning system untuk siklon tropis itu sudah cukup bagus, tidak hanya karena kita tidak tinggal sendiri, kita bagian dari masyarakat global. Apa yang ditemukan di Indonesia akan disampaikan atau direlay dengan masyarakat di atasnya lagi, di luar itu, sehingga bisa memberikan warning. Yang jadi masalah kalau belajar dari siklon Seroja, sudah diberitahu akan terjadi siklon menghantam kawasan, misalnya di sini di Timor, ya di Kupang. Tetapi pemerintah daerah nggak ngerti apa itu, sehingga ya sudah diterima nothing, no action ya yang diambil. Ya begitu ada siklon mereka pada sibuk, oh, ini kok ada air jatuh, gitu ya seperti itu. Jadi semua pada ribut karena apa? Satu, pengetahuannya tidak tersampaikan. Risk communication itu baru masih terbatas gempa tsunami. Untuk bencana lain belum populer ya, orang belum memperhatikan. Kemudian di sini kalau kita ini hanya bicara knowledge kita ya. Ini teman-teman kan kita sering dapat ya di WhatsApp grup. Wah, gempa nih sebagai contoh nih ya. Gempa di kota A. Padahal itu hanya menyatakan geolocation, misalnya ini ya, gempa disebutkan dari Blitar jaraknya sekian, dari Malang sekian, lokasi sebenarnya tuh di sini gitu loh.
Nah, visualisasi gambar di dalam wording seringkali bikin bingung orang. Apalagi kita yang punya keluarga di Surabaya, padahal jauh dari Surabaya, udah baca seperti ini udah panik gitu ya. Jadi ini masalah pengetahuan saja, dan ini belum lagi diperburuk ya dengan sosial media. Sosial media seringkali main capture aja dan orang tidak tahu. Yang paling mudah adalah dengan visual. Ya, kita akan tahu persis di mana lokasi. Kalau kita akan bantu keluarga, kita akan cek. Nah, ini kembali back to business Cianjur. Ini Cianjur menarik ya, Mas, Mbak semuanya, ini sahabat semuanya. Pada saat peristiwa Cianjur itu saya sedang perjalanan dari Bandung ke Cengkareng akan ada pertemuan ICG meeting untuk Global Indian Ocean di Bali waktu itu, di mana dihadiri beberapa negara yang tadi saya sampaikan tanggung jawab saya di Working Group 1. Tiba-tiba saya dapat ini WA notice ya, di WRS-nya BMKG terjadi gempa 5,6 di Cianjur. Saya cuma lihat 5,6, ya saya mengatakan alhamdulillah masih kecil, karena saya khawatir juga Jawa Barat ini kan rawan sekali terhadap gempa. Saya nggak mikir panjang waktu itu karena saya pikir hanya 5,6. Memang betul 5,6. Sampai di airport ternyata saya dapat laporan banyak rumah. Loh kok bisa gitu. Wah, jangan-jangan ini kayak peristiwa Palu feeling saya. Kemudian saya terbang di Bali kita baru dapat informasi lebih panjang lagi, berkoordinasi dengan teman-teman. Ternyata gempa 5,6 mengakibatkan kita semua tahu longsor. Ya, memang Cianjur adalah kawasan yang semua mungkin sudah sempat dibahas ya. Saya nggak tahu di teman-teman yang lain sebelumnya. Itu adalah endapan karena vulkanik, letusan vulkanik. Mirip sebetulnya dengan Bandung. Bandung itu kan seperti mangkok, endapan aluvialnya itu dalam jutaan tahun cukup tebal. Ya, jadi kalau ada gempa itu seperti kita naik di atas puding. Jadi terjadi shaking ya kayak puding aja di atas puding. Jadi goncangan piringnya sedikit gitu, yang di pudingnya akan jauh lebih besar, kerusakan juga besar kalau tanpa longsor pun. Nah, ini ditambah dengan longsor karena pada saat itu udah mulai masuk penghujan, tanahnya cukup jenuh. Nah, ini akibatnya sehingga hal-hal ini ya, patahan yang tadinya diduga adalah Cimandiri ternyata menjadi dispute ya akademik bahwa ada patahan baru sebetulnya. Nah, teman-teman mungkin kalau bisa nanti download di HP masing-masing yang kita sebut dengan WRS BMKG. Ini gambar yang di kiri ini WRS. Mungkin bagi teman-teman yang awam, yang di luar teman-teman geologi maupun sipil, di sini bisa lihat sebetulnya ini patahan yang ada di Jawa ini semerawut kayak gini, yang garis-garis oranye itu patahan. Kemudian garis oranye yang bawah di laut itu adalah subduction, yaitu pertemuan dua lempeng yang mempunyai potensi gempa dan tsunami yang kita sebut dengan megatrust. Nah, ini kan kelihatan kemudian di Palu seperti ini. Nah, ini untuk pengetahuan kita nanti berbagi dengan anak cucu dan sebagainya. Ini bisa kita lihat yang kiri ya. Silahkan nanti bisa mendownload yang kita sebut dengan WRS BMKG. Nanti coba saya share setelah acara berakhir. Hal yang menghenyakkan kita semua adalah ternyata Cianjur itu dengan gempanya saja tanpa longsor. Bangunan sekolah itu salah satu yang paling rentan. Korban duluan selalu bangunan sekolah. Kenapa? Saya bingung, padahal mereka the future of the nation. Apalagi SD negeri seringkali ya seperti ini kejadiannya. Sedih ya. Ini menjadi PR untuk kita bersama, bagaimana kita memikirkan nanti misalnya anak cucu kita mungkin ya sekarang, misalnya sekolah kita perlu perhatikan, sekolahnya aman nggak terhadap gempa. Ya jangan sampai sekolahnya udah bayar mahal, ternyata tidak aman ya, seperti itu perlu pertimbangkan. Yang di bawah saya kaget perguruan tinggi. Lah kok bisa perguruan tinggi itu kan? Nah, yang di kanan yang lebih sedih lagi rumah sakit. Rumah sakit itu termasuk critical facility selain sekolah dan kantor pemerintahan. Dia sebagai fasilitas kritis. Lah kok rusak gitu ya. Nah, ini digunakan untuk melakukan tanggap darurat, menolong korban kalau rumah sakitnya sendiri sudah tidak aman karena gempa. Rumah ibadah ini yang sangat menakutkan ya. Rumah ibadah bisa dibayangkan kalau lagi pas sholat, apalagi sholat Jumat. Dan yang paling kanan ini bicara rasa kemanusiaan. Di sini lapas juga rusak. Nah, sedangkan mereka lapas itu sebagai mempunyai HAM, mereka harus dievakuasi. Ini menjadi debat yang panjang. Kami juga di dalam pertemuan global ini membahas bagaimana kita bicara hak asasi manusia juga. Semua punya hak.
Jadi kalau ingat ya, SDGs, no one left behind. Siapapun nggak boleh ada yang tidak dipikirkan. Jadi no one left behind itulah yang harus kita pikirkan untuk melakukan penyelamatan. Mungkin Mas Steve bisa cerita ya, bagaimana penjara di Palu ya waktu itu dibuka demi HAM, terus mereka hilang nggak kembali lagi ya, seperti itu. Nah ini mungkin bisa ngobrol. Nah PR untuk kita rasanya semakin banyak. Kita bicara level negara, itu tadi saya katakan kewajiban saya di dalam UN, yaitu memberikan guidelines untuk diterapkan di negara-negara ya, di 4 basin ya, demikian juga negara bisa mengantisipasi gempa dan tsunami. Di sini kemudian kita bicara level kota. Ya bagaimana misalnya urban planning ya dan development plan bisa mereduce tsunami misalnya. Kemudian kita bicara di level berikutnya, peran dari manusia pentahelix. Baik itu institusi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media. Yang terakhir, diri kita dan keluarga. Ini mohon direnungkan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, sedikit aja, beberapa slide saya agak percepat. Semeru menjadi tantangan ya di sini. Kemudian, ini di media sosial internasional, ini sering dicanangkan, mungkin teman-teman sering baca, Jakarta is sinking. Sehingga Joe Biden juga mengatakan, Jakarta will be sinking 2030 ya, kalau nggak salah, cepat-cepatan dia bicara. Saya ingat banget kalau saya lagi di luar misalnya, ini di media, di masyarakat internasional juga masyarakat umum sudah cukup paham. Saya ingat 3 tahun yang lalu pada saat saya belanja biasa di supermarket, belanja makanan di Paris. Nah, kemudian saya kebetulan pakai kartu kredit, dia lihat kartu kredit saya, dia nanya, are you from Indonesia? Iya. Oh, I'm sorry to hear that your capital will be sinking. Saya kaget. Ternyata media ini sudah sangat dipahami oleh masyarakat luar bahwa Jakarta will be sinking. Termasuk pada saat saya menyelenggarakan conference internasional, diawali dengan workshop. Nah, workshop itu network yang lebih kecil. Beberapa teman membatalkan kedatangan ke Indonesia karena waktu itu workshopnya di ITB. Mereka khawatir karena berita banjir dan apalagi berita seperti ini. Istrinya terutama. Ya. Izin Mbak Wiwi. Ini Stop aja. masih ada yang mau dibicarakan kan ya? Ya, udah ini aja. Ini kita waktunya kan dua kali nih presentasinya. Oke. Ya, monggo. Silakan. Apa kita tanya jawab dulu nanti dilanjutkan lagi ya? Iya, monggo. Silakan. Iya. Mungkin yang tadi ya PR ini ya. Nah, ini mungkin sebagai penutup sesi pertama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wiwi. Jadi ini ada Halo. Ada 2 pertanyaan ya. Ada satu nih dari Mas Antonio. Saya bacakan Mbak ya. Ya, monggo. Rekan Harkunti Wiwi, saya aktif dalam pasca tsunami Mentawai. Membangun aspek-aspek kemanusiaan, ekonomi, budaya, sosial, dan pendidikan lebih sulit dari tanggap darurat, medis dan psikologis, dan perbaikan bangunan fisik. Budaya membangun bangunan sangat berpusat pada bangunan bata dan batako. Banyak korban waktu terjadi bencana. Yang lebih berat adalah membangun manusia yang terkena dampak jangka panjang dari bencana tersebut. Apakah ada master plan membangun masyarakat pasca tsunami, khususnya pasca bencana pada umumnya? Hatur nuhun. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Antonio ya. Guideline itu untuk level nasional sudah dibikin ya, sudah diterbitkan menjadi Perka BNPB ya, bagaimana membangun istilahnya pemulihan ya pasca suatu bencana, bukan hanya infrastruktur tetapi lebih kepada sosial ekonomi yang perlu, karena kita bicara bencana itu nggak akan diwarok ya dengan orang kalau perutnya nggak diurusin. Jadi menciptakan livelihood dulu itu nomor 1 ya. Jadi kita selalu hand in hand atau inline antara perbaikan livelihood dengan perbaikan infrastruktur. Ya ada guideline di Indonesia, nanti silahkan mungkin saya bisa share juga nanti ya setelah acara ini, itu udah ada di Indonesia. Nah itu salah satu best practice, dan kami juga di global juga mulai memikirkan ya bahwa perbaikan livelihood itu nomor 1 setiap pasca bencana ya. Banyak perbagaian pendekatan sosial ekonomi itu harus nomor 1 kan, karena ekonomi tidak akan bisa ya
kalau tidak diperbaiki, infrastruktur juga nggak jalan. Ini teman-teman misalnya di Palu juga cerita ya, bagaimana membangun infrastruktur lebih mudah. Ya, di Jepang juga gitu, membangun infrastruktur paling mudah. Tetapi sosial ekonomi nomor 1. Ya, ada guideline-nya sudah ada. Mungkin saya berbagi sedikit. Pasca dari tsunami Tohoku yang besar pada saat itu saya sedang di Jepang, yang menarik adalah pada saat itu saya bayangin kayak di Aceh ya, bangunlah rumah dulu dan sebagainya. Ternyata di Jepang enggak. Yang dibangun apa? Pelabuhan nomor 1, jalan jembatan nomor 2, kemudian jalan kereta api lokal nomor 3. Saya bingung, kenapa? Jawabannya apa? Ekonomi harus jalan dulu. Masyarakat happy tinggal di tempat huntara ya, hunian sementara. Karena hunian sementara juga memadai ya, livable. Mereka happy dengan itu, dan ekonomi harus bergulir dulu sebelum yang lainnya bisa jalan. Itu yang terjadi 4 tahun pertama, mereka memfokuskan pada perbaikan ekonomi. Nah, di kita beda nih tadi Mas Antonio. Coba diperbaiki infrastruktur dulu. Ngamuk masyarakat ya. Saya ingat banget gempa Bengkulu, saya mau memetakan, saya dikasih istilahnya golok ya. Wah, marah-marah mereka ya. Jadi masyarakat kita itu sebetulnya the smiling nation, tapi sebetulnya juga gampang marah. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan kita ya. Kalau lagi damai itu wah, the peaceful nation lah ya, smiling nation. Tapi begitu menghadapi disruption ternyata mudah marah ya, seperti itu. Jadi mungkin pengalaman waktu di Mentawai ya, sulit berhadapan dengan masyarakat, betul, karena mereka pengen nomor 1 itu. Padahal untuk bisa menjalankan sosial ekonomi itu nggak bisa hanya dikasih uang, harus disiapkan infrastruktur untuk menunjang. Belajar dari Sinabung, saya ingat persis karena saya dengan Pak Syamsul Marif waktu itu, mereka minta kepada BNPB, mereka uang aja tiap hari. Tapi nggak mungkin, mau berapa tahun gunung itu sampai hari ini belum selesai meletusnya. Ya, membuat orang menjadi malas. Jadi sebetulnya bagaimana menumbuhkan livelihood. Nah, livelihood itulah yang perlu kita tekankan ya, dengan pemahaman. Nah, ini teman-teman yang masih banyak waktu meluangkan berdialog dengan masyarakat, please monggo, itu karena hal yang paling sensitif untuk menenangkan mereka. Nah, jadi pembangunan infrastruktur tetap dibutuhkan untuk roda ekonomi jalan. Ya, seperti itu. Kurang lebih jawaban saya. Ada Mas, ininya, guideline-nya. Nanti monggo saya carikan ya. Oke. Oke. Ada yang monggo. Terima kasih Mbak Wiwi. Ada satu lagi nih dari Mbak Dewi Astika. Host kalau bisa on cam hostnya. Iya. Host off cam. Oke, ya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Wiwi. Ini saya bacanya dari HP nih Mas. Ya. Terima kasih Mbak Wiwi, pembelajarannya baik sekali. Melihat 2/3 wilayah Indonesia rawan bencana. Mestinya sudah ada rencana planning bangunan infrastruktur yang rawan bencana. Jadi apa peran negara jika membangun saja tidak serius? Mohon pencerahannya. Ya betul. Saya tuh rasanya kalau pepatah orang orang Jawa kali ya, atau orang Sunda ya. Rasanya saya tuh selalu hitting my head against the wall. Jadi ngadapin benturan birokrasi yang sangat berat ya. Jadi betul rencana untuk terutama tadi ya pembangunan infrastruktur nih Mbak, betul itu memang sudah banyak ya kita siapkan. Saya di sini dengan beberapa teman 80 ada Pak Wayan dan dari ITB yang lain ya. Kita membuat guideline, di sini ada Pak Masyur, dan ini kebetulan saya mengkoordinir, kita membuat guideline pembangunan infrastruktur evakuasi, ya, secara serius itu, desainnya, hitung-hitungannya teman-teman sipil semua bantu, ya. Nah, terus disiapkan, ya, oleh BNPB, di endorse dan dipakai, direkomendasi ke PU untuk menerapkan tempat shelter evakuasi, yang tadi saya sampaikan memperhitungkan semua kekuatan gempa dan tsunami, karena nggak main-main ya, ternyata beban-beban tsunami jauh lebih besar daripada beban-beban gempa yang cuma satu horizontal. Tsunami ternyata ada daya angkat, daya gerus, daya segala macam lah ya itu. Nah itu dihitung. Nah yang menarik adalah kebiasaan di kita satu. Nah ini monggo yang dari pemerintahan ini yang bisa cerita, bisa membangun ya bangun, tapi nggak ada operation maintenance.
Itu semua bangunan dibangun sejak waktu kami bikin guideline itu 2012, dibangun mulai 2013. Jadi kita punya master plan gempa dan tsunami untuk kawasan coastal, dibangun di Sumatera, Jawa, dan Bali. Apa yang terjadi kalau teman-teman jalan di selatan Jawa? Nggak jauh-jauh di Kulon Progo. Bangunannya megah, kosong, melompong, jadi tempat burung walet. Kita pergi ke Pangandaran, mungkin kalau jalan-jalan Pangandaran masuklah sedikit, di mana namanya TES, tempat evakuasi sementara. Itu bangunan cukup mahal, satu bangunan bisa 20 miliar. Karena itu menyelamatkan jiwa kita. Akhirnya apa? Letaknya salah tempat, dipakai untuk parkir bus wasit pariwisata. Ya, di Bali yang sukses karena dia kolaborasi dengan pasar. Sehari-hari di lantai dasar sebagai pasar dan dipelihara oleh masyarakat pasar dan dipakai di atasnya untuk evakuasi. Letaknya cuma sayangnya hanya di Pulau Serangan. Padahal yang padat penduduk kan misalnya di Sanur gitu kan, di Kute, tapi letaknya di Serangan ya. Nah itu sayang kurang banyak, jadi salah posisi dan sebagainya. Terus kemudian yang sedih lagi, misalnya kalau kita pergi ke Banten, karena dispute di antara mereka, gedungnya terbengkalai. Nah itu aset-aset yang mahal, yang tidak pernah dan jadi masalah. Pemerintah pusat membangun, di waktu diserahkan pemerintah daerah nggak mau. Kenapa? Satu, biaya cost operation. Enak aja pakai duit pemerintah daerah gitu kan. Jadi gini loh yang saya katakan, padahal bencana itu everybody business. Kita nggak lihat labelnya pusat atau daerah. Kita nggak bisa lihat labelnya pemerintah daerah, masyarakat atau bukan. Tapi kenyataan kalau udah bicara infrastruktur nih Mbak, itu eneng-enengan ke orang Jawa bilang ya, lempar-lemparan gitu ya. Jadi hal yang perlu kita perhatikan adalah yaitu tadi tidak pernah ada kesadaran bahwa ini perlu ini semua ya ditangani bersama nih Mbak Dewi. Nah itu satu ya. Nah itu yang terjadi, bisa bangun nggak bisa operation karena masalah dana ya, dana pusat, dana daerah. Satu contoh baik di Padang, masyarakat Padang udah nggak peduli bangunan itu punya pusat punya daerah, they don't care. Di sini karena kebetulan yang tinggal di situ alumni ITB. Saya salut banget dengan alumni ITB, jiwa sensitivitinya sangat tinggi dan empati sangat tinggi. Jadi dia mengajak tetangga-tetangganya udunan membayar pulsa listrik di bangunan tersebut sehingga listriknya tetap nyala dan sehari-hari dipakai untuk kebutuhan mereka dan mereka bisa minta izin sebagai tempat lantai 2 sebagai puskesmas, lantai dasar untuk olahraga, untuk pingpong, untuk futsal, kemudian lantai 3 untuk pertemuan dan 4 dan 5 dipakai untuk evakuasi. Itu hanya satu bangunan dari sekian puluh bangunan yang dibangun oleh pemerintah pusat. Itu berapa uang sudah dibuang, apresiasi sangat buruk dari Pentahelix. Tadi itu ya Mbak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini nggak tahu nih JWR-nya di mana nih, monggo teman-teman yang menjadi advisor di pemerintahan, silahkan. Jadi jangan sampai masalah operation maintenance itu dianggap kayak project gitu ya. Ini kan masalah yang menyelamatkan nyawa manusia. Itu aja, makasih. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak. Oke, ada 2 lagi pertanyaan ya Mbak ya. Saya bacakan sekaligus. Ini dari Mas Muhammad Ali Pulajaki. Mbak Wiwi, presentasinya sangat bagus. Satu pertanyaan saya, bagaimana agar ide baik ini masuk ke dalam kebijakan pemerintah? Kemudian dari Mbak Pati, saya lihat yang di Cianjur melalui TV sudah dibangun rumah-rumah tahan gempa. Apakah akan dijadikan percontohan untuk tempat-tempat gempa yang lain? Ya. Mungkin satu-satu ya. Iya, dulu ya Mas Nursyah. Oke, ini Mas Muhammad Ali, panggilannya siapa ini nama lengkap ya? Mas Ali ya. Bagaimana ide ini yang bisa masuk kebijakan pemerintah? Itu yang kita sebut dengan mainstreaming. Mainstreaming mitigasi bencana atau mainstreaming disaster reduction ke dalam perencanaan. Ya, perencanaan di mana levelnya? Apakah di pusat nasional? Apakah di daerah? Yaitu misalnya dalam urban planning. Karena salah satunya adalah di kebijakan. Ya, misalnya harus masuk misalnya ke dalam RPJM. Nah, RPJM itu seringkali muncul hanya dalam bentuk paragraf. Paragraf aja nggak bisa, hanya seperti itu harus dituangkan di dalam juklak-juknis yang seterusnya ya, sehingga betul-betul implementable. Itu kurang lebih ya yang ingin saya sampaikan. Mainstreaming adalah upaya kita. Tapi nggak bisa sedih nih kalau saya boleh berbagi.
Setiap saya bicara masalah ini, mereka pemerintah pusat maupun daerah masih orientasinya project based ya pada saat itu ya. Bicara tentang kebijakan mereka seringkali ya penting tapi tidak dilaksanakan ya. Tapi begitu saya masuk ke level global di Indian Ocean, saya dobrak bahwa semua negara mulai mempertimbangkan 28 negara pentingnya mainstreaming. Hanya beberapa negara yang ngerti bahwa mainstreaming itu perlu. Jadi bukan hanya jargon ilmiah yang hanya menjadi pajangan, ya, bahwa mereka perlu dan mereka banyak, contohnya India, mereka adapt di sini. Tapi sebagian besar, ya samalah kayak Indonesia, negara berkembang ya seperti itu. Kalau Australia, pantas ya kan 28 negara yang developed country hanya Australia. Nah begitu dibawa ke level global, yang saya katakan tadi di UN Ocean, di TV tersebut ya, tsunami program, mainstreaming bencana tsunami saya harus fighting 3 hari penuh kepada teman yang saya bilang tadi dari 11 itu, satu mewakili birokrat, satu saya yang dari engineering dan banyak di downstream perencanaan, dan yang lainnya yang berapa 9 lagi itu benar-benar hard science. Mereka jago di tsunami modeling, mereka jago di modeling, scientist, pure scientist. They don't understand, mereka nggak ngerti pentingnya. Di downstream itu bisa acak-adut, ilmu yang tinggi di langit, ya masuk ke publikasi Scopus level 1 dan sebagainya, tapi nggak bisa dilaksanakan tanpa dimasukkan di dalam kebijakan. Nah, saya waktu itu usulkan, alhamdulillah minggu lalu hari terakhir saya bisa memasukkan satu activity yang harus dilaksanakan di dalam Ocean Decade ini, mainstreaming tsunami disaster reduction in urban planning. Karena apa? Saya bicara urban ya, mulailah dari urban dulu, baru ke level nasional. Seperti itu ya. Mas, itu yang terjadi, nggak mudah ternyata. Karena apa? Birokrat mikirnya lain, ya. Prioritas mereka di economic development, tapi mereka lupa kalau tadi slide saya yang kedua, ya, bencana akan hilang. Begitu apa? Pembangunan kita akan hilang kalau bencana terjadi. Ya makanya apakah harus kita? Nah itu mungkin saya sedikit mengulang sedikit nih Mas Nursyam. Ya, silakan. Jawab pertanyaan itu saya jadi ingat sahabat saya dari profesor dari RUKRI. Profesor Arya dari Rookie University. Pada awal tahun 2000 saya bersahabat dengan beliau. Beliau datang ke Bandung mengajari bagaimana sekolah, mulai dari sekolah dia memikirkan, mulai tahu mana yang rentan dan mana yang perlu diperbaiki agar sekolah itu aman terhadap gempa. Lama dia di Bandung, ada seminggu. Ya, beliau vegetarian, saya jadi banyak belajar dengan sabarnya. Saat itu usianya udah 70-an, lebih tua daripada kita hari ini. Dengan tertatih-tatih dia datang, dia ini, dan in the good health ya, dia vegetarian, pure vegetarian. Nah, kemudian itu tahun 2000 dia datang ke Indonesia. Kemudian 2021 Januari kami bertemu di Kobe pada saat itu ya. Kobe dia menceritakan sama dengan pertanyaannya tadi ya. Kenapa sih negara-negara tuh nggak pernah mempertimbangkan mitigasi bencana? Zaman dulu bahasanya mitigasi bencana. Zaman sekarang mungkin namanya pengurangan risiko bencana gitu ya, sehingga bencana ini tidak terjadi, harusnya masuk ke dalam perhatian pemerintah menjadi kebijakan. Apa yang terjadi, Mas? Yang terjadi, dia bercerita ke kami, kemudian di tengah kami rapat, kita dapat teks bahwa Gujarat, yaitu 2021 Januari, terjadi gempa yang sangat besar, seluruh state porak-poranda. Ahmedabad, ibu kota Gujarat, ini habis. Mungkin kita ingatnya pelajaran sejarah, Islam masuk ke Indonesia lewat Gujarat, lewat pedagang. Mereka terkenal karena pedagangnya. Dari Gujarat masuk ke Aceh dan terus nyebar ke Indonesia. Jadi buat Indonesia ada ikatan emosional Gujarat itu. Saya terbang ke sana langsung dari sana, tapi sebelum terbang ada satu hal yang menarik. Kita langsung stand up, kita moment of silence. Ya, begitu moment of silence, beliau nangis. Kita kaget semua. Yang hadir di situ ya kami beberapa yang sudah dekat ya, beberapa peneliti-peneliti. Beliau nangis. Dia bilang, saya dalam meditasi saya, dalam doa saya setiap hari, setiap pagi, selalu meminta ke Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta istilah dia, bahwa cobalah diberikan bencana gempa sedikit aja untuk India. Sehingga ini menarik perhatian pemerintah masuk dalam regulasi, masuk dalam kebijakan dan regulasi. Karena apa? Dia tuh sekian puluh tahun kerja nggak pernah digapai oleh pemerintah, jadi masih project orientasi. Nah, dia doa itu kemudian dia nangis. Kenapa? Kenapa? Dia bilang doa dia dijawab terlalu banyak. Dia mintanya sedikit, kok dikasih besar.
Tapi apa yang terjadi pada saat kami sama-sama ke Gujarat dari Kobe tahun 2001, itu merubah semua program di pemerintah pusat dan bahkan di state. Ya, mereka mulai memasukkan adopsi itu. Jadi hal yang menarik, nah ini kita kembalikan ke kita. Kok kita ini nggak pernah belajar dari keledai ya? Keledai itu kan nggak pernah terprosok 2 kali ya di dalam lubang yang sama. Kita dihantam bencana gempa, kalau kita bicara gempa tuh nggak cuma kali ini. Kita benar-benar shock pada saat gempa di mana itu di Jogja, Bantul. Wah, kesalahan apa? Kultur membangun kita yang salah dan sebagainya itu udah menjadi isu. Tapi ya udah hanya di Jogja. Kota lain nggak mau belajar. Sebagai contoh, Cianjur nggak mau belajar. Ya itu ya. Mungkin saya ingin sampaikan bagaimana memasukkannya. Ya harus dengan kita lakukan. Siapapun saya berharap teman-teman yang menjadi advisor atau punya kesempatan, tolonglah kita sama-sama bergerilya. Kebijakan di pemerintah, kebijakan jangan lupa di keluarga. Ya, banyaklah elemen-elemen keluarga yang perlu kita perbaiki, infrastruktur rumah dan sebagainya yang aman ya terhadap bencana. Kurang lebih itu ya Mas Nursyam. Iya. Ini ada satu lagi Mbak pertanyaan sebelum kita lanjut ke hal berikutnya. Ini dari Mas Yanmat ya. Oh iya. Keren banget Mbak. Teksnya Mbak selalu asik dengan presentasinya Mbak Wiwi. Hanya keluh kesah nih Mbak Wiwi. Kenyataan di Palu sekarang sebagian besar red zone yang sudah dipatok-patok oleh pemerintah pasca bencana 2018 ternyata dibangun kembali oleh masyarakat tanpa ada law enforcement. Ini yang selalu menjadi problem kita, mungkin bukan hanya di Palu. Gimana nih menurut Mbak? Padahal Palu yang punya sesar Palu Koro pasti suatu saat akan goyang lagi dan patah-patah yang sekarang sudah dibangun lagi bakal kena lagi. Tolong dijawab singkat ya, Mbak. Ya, enggak. Terima kasih. Law enforcement itu ada kata kunci berikutnya ya. Mungkin Mas Yarmat bisa share juga ya. Saya ingat waktu itu terlibat bagaimana kajian-kajian ini HACCP map untuk Palu itu menjadi debat ya di level nasional. Di sini ada teman kita, saya nggak tahu Mas Hadi ada apa enggak. Nah, beliau yang mimpin waktu itu, mana peta yang bisa dipakai. Ditetapkan bahwa Palu hampir sebagian besar wilayahnya punya potensi likuifaksi. Nah, tapi karena kepentingan lain, saya nggak tahu nih Mas Yarmat bisa share sejauh mana sudah diadopsi, bukan hanya dipatok. Ya, kalau dipatok apakah sudah menjadi regulasi? Nah, regulasi tentu saja harus ada law enforcement. Yang saya takut gitu ya, hanya ini mungkin belum masuk diadopt menjadi regulasi dan belum disahkan karena susah menerapkan penegakan hukum kalau belum masuk dalam regulasi. Negara kita kan negara hukum ya Mas Gianmar, tanpa dihukum nggak akan jalan gitu loh ya. Contoh dulu seat belt ya, kalau didenda 1 juta pada takut akhirnya menjadi habit kita pakai seat belt. Sama dengan masker, ini saya di sini jadi kebiasaan karena dulu masker kan kita didenda ya, nggak pakai face masker. Jadi kemanapun pergi, rasanya keluar rumah nggak pakai masker, rasanya ada yang ketinggalan gitu ya, ada yang nggak lengkap. Nah ini menjadi habit itu dipaksa karena hukum. Nah ini mungkin perlu ditetapkan, kalau enggak juga akan terus menjadi problem. Jadi untuk pra bencana juga kayak Bandung ini juga saya juga takut ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi it will be there someday ya. Oke, itu aja mungkin Mas Yarmat. Ayo gotong royong sama-sama harus menyentil semua pentahelix untuk terlibat. Oke, terima kasih Mbak Wiwi ya. Nanti kita lanjut lagi, masih ada cukup waktu. Setelah yang satu ini, dari panitia akan menampilkan video ITB 80 peduli bencana. Monggo Mas Pras. Kita mau video dulu atau door prize dulu? Videonya dulu aja, Pras. Video dulu. Videonya dulu. Silakan.
lihat rumah yang hancur. Tapi Terima Mas, kasih videonya Mas Pras. Selanjutnya Bang Fauzi Al-Mansur mungkin mau putar door press. Siap, Monggo. siap. Jadi di sini untuk door prize mungkin lama ya. Jadi saya langsung aja memberikan door prize kepada seluruh yang hadir sore ini. Dan door prize-nya apa itu? Kita lihat. Mantap. Jadi door prize-nya ini berupa kencelengan yang mana kita bisa pakai untuk mengumpulkan koin-koin kita yang mungkin tercecer. Dan ada 2 pos, satu pos bansos dan satu lagi pos peduli untuk kawan. Jadi di situ kita bisa mengirim. Jadi di situ kita bisa mengirimkan jika sudah lebih atau penuh dari celengan tersebut ke pos-pos yang dituju. Dan ini merupakan suatu kepedulian kita terhadap apa yang terjadi dengan negeri kita, yaitu peduli terhadap bencana dan juga peduli terhadap teman. Demikian saya sampaikan. Semoga pencelengan itu bermanfaat. Terima kasih. Dan ingat, semua partisipan pada saat ini 50 orang akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Tolong nama yang tertera disesuaikan sehingga door prize-nya tersampaikan. Terima kasih. Kom Nur Sam, silakan. Ya, terima kasih Om Muji. Udah dapat door prize. Iya. Jadi sepertinya nyambung ya antara video tadi dengan door prize. Jadi terkait dengan bencana, kita peduli bencana, dan nanti kita dikasih dompet untuk bisa peduli juga bencana dan juga peduli kepada teman-teman. Terima kasih Om Muji. Ya, dan ini reuse ya, karena di belakang ada lubang. Jadi penuh atau suatu saat diperlukan, bisa dibuka, dikirim, dan di situ sudah tersedia nomor rekening yang dituju. Untuk teman atau bansos. Baksos. On Sam. Kayak gini, ini kasih teman. ada mangkuk, ada putih, adanya hitam. Oke. Dan satu lagi, ini ada saya satu lagi ini dari panitia. Boleh ya? Apa ya? Apa, Mas? Apa ya hitamnya? Mungkin dari Pras kali videonya. Bentar. Oh, ada video lagi ya? Ya, yang tadi. Silakan, Pak. Bentar. Ini maaf aja panitia mendahului, tapi ya nggak apa-apa. Silakan, Pras. Ya. Apa tuh diceritain, Ji? Ya, Suaranya nggak ada suaranya. Oh, Ji mesti bicara. Oh, ini ternyata 2 hari lagi ada yang berulang tahun. Jadi panitia menyampaikan selamat ulang tahun kepada Mbak Wiwi pada tanggal 30 ini. Dan ini akan dikirim ke Mbak Wiwi untuk kenang-kenangan dari sosok ITB 80. Alhamdulillah. Terima kasih doanya. Panjang umur dan berkah selalu. Panjang Mbak Wiwi. umur, ya Sukses. Happy birthday. Amin.
Selamat ulang Terima tahun. kasih. In advance. In advance. Jadi terharu saya sendiri juga lupa ulang tahun saya. Bentar lagi. Tapi ada yang ngingetin. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih semua yang telah partisipasi untuk kado ini. Terima kasih. Ya. Banyak ya, terima kasih, alhamdulillah. Oke, makasih Om Muji ya. 2 hari lagi ya, tapi nggak apa lebih awal ucapin selamat ulang tahun buat Mbak Willy. Oke. Terima Iya. kasih. Ya. Selamat ulang tahun ya, Wi. 2 hari lagi. Kak, makasih. Sukses terus, sehat-sehat. Amin, amin. Terima kasih. Iya, saya sendiri kelewat lupa ya. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Wiwi, kalau masih ada yang ingin disampaikan, masih kita kasih waktu ya, sedikit, ya mungkin lebih dipersingkat dari yang tadi. Nanti kalau ada teman-teman yang mau jawab bisa raise hand atau melalui chat ya. Oke, monggo Mbak Wiwi. Mungkin sedikit aja, saya nggak akan banyak-banyak. Jadi mungkin related dengan barusan video ya, kayak kok rasanya pas yang saya siapkan itu ya, dengan yang disiapkan panitia ya tentang video. Jadi mungkin kaitan tadi kita bicara bencana, khususnya di sini saya akan coba masuk tadi sedikit saja banjir. Nah ini saya mungkin hanya skip beberapa isu yang terkait banjir. Yang tadi saya katakan ya, banjir itu kan ternyata banyak ya unsur pengaruh dari manusia ya. Di sini bagaimana sudah menjadi perhatian dunia. Ini kebetulan saya foto dengan Presiden COP26 ya. Dia tertarik lihat lokasi riset saya di Jakarta Utara gitu ya, di balik seawall yang terus dibangun. Ternyata kita ini hidup ya, masyarakat yang di kanan bisa dilihat, masyarakat kita masih happy, betulnya ketangguhan atau resiliensinya tinggi. Mereka juga terheran-heran, di mana setiap kali terjadi rob, mereka akan kebanjiran karena seawall-nya bocor dan sebagainya. Ini untuk gambaran aja. Nah, upaya-upaya itu sebetulnya sudah banyak dilakukan ya, untuk dari pemerintah maupun Pentahelix. Mungkin sedikit aja menggambarkan kompleksitas, tadi juga di dalam sumbangan teman-teman saya lihat udah bicara banjir. Mirip dengan tsunami, sebetulnya isu mendasar di sini kembali population growth yang tidak terkontrol, ya, sampah. Ini budaya ini monggo teman-teman selalu diingatkan di lingkungan. Sampah itu menjadi isu memang sepele, tapi kalau tidak kita kelola, akhirnya ujungnya masuk ke sungai, masyarakat membuang, dan akan sering terjadi banjir. Ini mungkin hanya slide sepintas aja, ini saya skip aja. Dan ini yang ngeri ya, kalau lihat di Jakarta, ya sampah itu sudah dibersihkan, zamannya Ahok, kemudian kembali lagi, dibersihkan lagi, kembali lagi, capek juga ngelihatnya. Hal yang menarik kalau kita bicara sebagai contoh sungai ya, ini Sungai Ciliwung. Saya nggak tahu teman-teman sering nggak jalan ke kawasan Ciliwung. Ini kan kelihatannya rumah kumuh ya, tapi teman-teman bisa lihat nih, di antara rumah kumuh itu ada yang pakai AC, bahkan pakai satelit nih di belakang ya. Ternyata mereka itu adalah mereka anak-anak muda yang kerjanya di Sudirman, di Tamrin, paling dekat mereka tetap tinggal di kawasan Tebet ya, di tepi sungai, kosnya murah. Dan mereka nggak punya pilihan ya, dengan gaji yang awal-awal early career, mereka berat terpaksa tinggal di kawasan yang gampang banjir. Nah ini menjadi contoh bagaimana masyarakat kita berani bertaruh terhadap bencana. Anda bisa kita bayangkan semua ya, kalau ada bencana aset dia akan hilang. Tapi mereka juga pintar, biasanya mereka juga mempunyai early warning system ya, dengan kelompoknya sendiri. Kalau tanda-tanda banjir dia mindahin barang-barang. Itu sebagai contoh aja problem yang ada. Nah, bicara banjir ini menjadi PR yang besar ya. Tadi contoh ini di Jakarta Utara, kemudian kita lihat ternyata tidak hanya di downstream atau di hilir sungai, di midstream juga mulai terjadi, yaitu di kawasan Kota Depok mulai banjir. Dan yang lebih ajaib lagi, di hulu juga sudah banjir. Nah, ini sebagai penutup pertemuan saya, bahwa kalau kita bicara tadi tsunami, saya ingin mengingatkan sedikit bahwa kita ada Global Tsunami Early Warning System dan kita ada National Tsunami Early Warning System yang mungkin teman-teman sering dengar INA-TWS. PR yang perlu kita catat, membangun INA-TWS maupun Global Tsunami Warning System itu benar-benar from zero. Hari ini kita 4.0. Ya, dari 0 to 4.0 ini menarik tantangannya.
Apa yang dimaksud dengan 4.0? Kita sudah menggunakan big data, kemudian sudah menggunakan artificial intelligence itu untuk hazard detection dan monitoring, kemudian evaluasi, itu semua udah komunikasi 4.0. Yang jadi masalah pada saat didiseminasi bagaimana respon kita sebagai pemerintah maupun masyarakat, apakah juga 4.0? Mungkin sebagian besar jawab, udah kok, pandemi kemarin kita 4.0 ya, hampir semua dari Sabang sampai Merauke, segala lapis masyarakat udah pakai HP smartphone kan, atau minimal bisa pesan Gojek gitu kan, itu udah smartphone, harusnya udah dong, tapi ternyata tidak bisa kita bicara teknologi kalau tidak diimbangi dengan tadi pertanyaan saya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, itu PR. Nah, kalau mungkin di sini saya nggak tahu apakah Dek Nono hadir gitu ya, kita ingat sekali. Dek Nono. Hadir nggak Dek Nono? Enggak ya? Oke, early warning, kalau zamannya dia di Ristek. Ya, sudah diimplementasi ini ya di upstream, ini leadingnya Ristek diterapkan oleh BMKG. Upstream itu fungsi deteksi semua sudah ada, dan di downstream kita bikin peta bencana, kemudian peta hazard, peta evakuasi, dan dibangun tadi yang saya katakan ini bangunan infrastrukturnya. Kemudian orang udah dilatih ya, di sini termasuk juga kelompok difabel, karena early warning tidak hanya berlaku untuk orang yang punya panca indera lengkap, tapi hanya juga perlu mempertimbangkan orang yang mempunyai panca indera berbeda, ya, mereka perlu dipertimbangkan. Nah, kelompok ini kita kenal dengan difabel, people with different functional ability. Mereka nggak mau disebut disable. Dan kita juga di dalam UN menggunakan istilah difabel, bukan disability, ya. Jadi mungkin PR untuk kita, karena apa? Mereka menganggap dirinya normal, tetapi fungsi inderanya berbeda dengan yang the rest of us, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah bagaimana melibatkan masyarakat, melibatkan industri, dan sebagainya. Nah, PR-nya adalah ini ingin saya sampaikan sebagai penutup, supaya saya lebih banyak diskusi nih, yang saya sebut dengan bagaimana Ocean Decade ke depan. Bahwa ini yang menarik visionnya. Visionnya adalah satu, the science we want, ya, the science we need for the science we want. Sorry, the ocean we need for the ocean we want. Atau the science we need for the ocean we want. Ini yang menarik ya, kita mau ngapain sih sebetulnya dengan ocean kita? Kita negara kepulauan, kita negara maritim, saya nekankan cenderung negara maritim, bukan hanya kepulauan ya. Kita sebut kepulauan memang ada laut, tapi kalau kita melihatnya dari kaca maritim, disinilah peran kita dalam dekade ini. Semoga teman-teman semua gunakanlah momen ini slide saya terakhir, yaitu the science we need for the ocean we want. Ini salah satu visi dalam dekade ini, fokus kita melihat laut. Kenapa? Di sini misinya adalah bagaimana kita bisa mentransformasi ya solusi-solusi berdasarkan sains ya untuk ocean, untuk sustainable development, untuk connecting people and our ocean. Jadi kita terutama nih negara kita sangat penting sekali memikirkan ini. Nah, dari program ini sebetulnya ada beberapa yang menarik yang perlu disiasati, yaitu ada 10 challenge yang perlu kita lihat. Yaitu pertama, marine pollution itu menjadi big issue. Mungkin ada anak ya, anak-anak teman-teman semua mungkin yang tertarik ya di marine biology dan sebagainya. Ini mulailah pikirkan bahwa marine pollution is there. Jadi selain tsunami ya, protect and restore ecosystem. Ya, ekosistem kita sudah rusak sebagai contoh. Ada kapal yang membawa biji biji plastik ya, tabrakan di teluk ini di kawasan Indian Ocean. Itu sampahnya mengalir tidak hanya di samudra Indonesia, samudra India, tapi sampai ke samudra yang lain. Menjadi big problem, dimakan ikan, ikannya mati dan sebagainya. Kemudian menarik ini mulai di-encourage sustainable blue food. Teman-teman pernah dengar ya, blue food-nya itu apa? Selama ini kan kita tahu food pasti dari tanah ya, bagaimana kita meng-encourage blue food. Orang Jepang memang pemakan ikan ya, tapi kita lihat juga bagaimana kita mengembangkan plankton-plankton menjadi pusat makan. Dan kemudian sustainable ocean economy, yang menarik berikutnya ocean climate nexus. Tadi udah saya singgung sedikit bagaimana pengaruh dari atmosfer dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan kita, yang orang-orang engineering maupun built environment, yaitu challenge terhadap infrastruktur. Bicara community resilience, di sini bagaimana proteksi, tadi perencanaan, semuanya secara lengkap. Ada grey infrastructure, kita udah dengar ya, ada istilah green infrastructure, udah jadi jargon yang ada, dan sekarang ada blue infrastructure, ya,
integrasi green, blue, dan grey. Nah, grey itu beton semua lah. Green pertama berbasis tanaman untuk proteksi. Kalau blue kita melihat apa yang di laut, ya. Ocean observation itu bagian tsunami warning. Kemudian digital ocean itu udah tren ke depan. Dan yang dua terakhir menarik, capacity development dan behavior change. Yang berat adalah behavior change, ya. Kita nggak bisa melihat sekarang tren ke depan dalam 10 tahun ke depan. Kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan ini, terutama bangsa kita yang hidup di laut. Sebagai penutup, what we need to do adalah to save ourselves. We save ourselves. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan kita sendiri. Ini bagaimana saya banyak berdialog dengan masyarakat, dengan siapapun. Saya coba ingin melihat aspirasi mereka. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri sendiri selain tadi intervensi dari pentahelix. Monggo ini akhir slide saya karena saya lebih senang ngobrol banyak daripada tadi saya percepat ya untuk banjir dan sebagainya. Ya, silahkan, matur nuwun, Mas Nur Syam, saya kembalikan. Terima kasih. Halo? Ups, Unmute dulu, kayaknya- unmute. Unmute. Oh iya, oke. Sorry tadi oke. saya unmute ya. Ya. Terima kasih Mbak Wiwi untuk presentasinya sore hari ini ya. Terima kasih juga sudah mempersiapkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita semua. Saya lihat di obrolan belum ada lagi pertanyaan dan juga belum ada yang mengangkat tangan. Ya mungkin saya ingin tanya nih yang ringan-ringan saja. Kan awalnya Mbak Wiwi mengajar nih ya, mengajar terus setelah sekian tahun, belasan tahun kemudian terpikir untuk lebih peduli dengan masalah kebencanaan gitu. Kira-kira apa itu yang menginspirasi Mbak Wiwi? Ya. Oke, Monggo. terima kasih Mas Nur Syam. Mungkin kalau boleh berbagi ini jadi kayak melihat ke belakang ya. Jadi tahun 89 ya waktu itu kalau nggak salah nih. Awal-awal kita habis lulus, sibuk dengan awal early career kita, kemudian sibuk dengan family muda kita kan. Nah, pada saat itu di kompleks saya tinggal di PPR ITB, itu terjadi longsor yang cukup besar. Jadi waktu itu hujan besar sekali, suami saya itu lagi sekolah. Saya cuma di rumah, anak saya masih baby, umur berapa ya waktu itu? Masih 1,5 tahun kalau nggak salah, masih baby. Saya cuma ditemenin pembantu. Hujannya deras banget, dan saya nggak pernah berpikir akan terjadi longsor. Saya digedor sama satpam, terus Bu silakan lari, dia bilang. Saya bingung, lari jam 12 malam. Terus nggak lama kemudian listrik mati. Bisa dibayangkan saya yang gendong bayi 1,5 tahun, ditemenin bibi, terus kok untungnya refleks ya, saya masih ngunci pintu, kemudian saya lewat tebing di belakang merambat. Jadi baju saya tuh bener-bener lumpur, yang penting anak saya nggak apa-apa. Itu yang membuat saya terus terang marah dalam hati. Kok bisa ya? Kita tuh dosen ITB, sebagai contoh ya, representasi nasional, tinggal di kawasan yang tidak memperhitungkan masalah longsor. Nggak ada gempa waktu itu, hanya hujan besar, longsor. Nangis saya waktu itu, tapi nangis nggak nyelesain masalah ternyata ya. Jadi itu yang menginspirasi saya bahwa kita mulailah sadar akan lingkungan. Tapi saya waktu itu sebagai ya masih asisten dosen, nggak bisa apa-apa kan waktu itu. Nah, cuma berpikir dan marah. Saya mulai terlibat di pemetaan di kawasan itu, mulai mikirin. Saya jadi belajar dari teman-teman dari geologi dan sebagainya. Apa sih yang perlu dipertimbangkan kita dari sisi misalnya merencanakan kawasan yang benar waktu itu. Nah, itu satu cobaan yang saya alami. Setelah itu saya banyak swing melakukan kegiatan maupun mulai ke sana ya. Dan kemudian pada saat saya sedang di Jepang, saya sekolah, terjadi tsunami Chili tahun 2010. Saya waktu itu keluarga saya lagi nengokin ya, dan kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba kota itu shutdown, kita disuruh evakuasi. Orang lain evakuasi karena 2004 saya banyak riset di tsunami. Yang saya lakukan apa? Saya justru lihat tsunami, dimarahin sama polisi habis. Saya bilang ini kesempatan emas, saya melakukan langsung observasi tsunami di pelabuhan. Saya boleh naik, ada jembatan namanya Urado Bridge, ditemenin sensei saya. Dapat izin khusus karena riset saya memang itu. Jadi saya naik memperhatikan bagaimana tsunami yang terjadi di Chile masuk ke Jepang.
Jadi bagaimana early warning, bagaimana respon masyarakat, bagaimana infrastruktur, saya betul-betul saya rekam, saya perhatikan. Bagus sekali itu. Jadi oh Jepang lebih siap, saya bilang gitu. Nah pada saat Aceh saya juga waktu itu banyak terlibat ya dan sebagainya. Kemudian masih lagi ini saya di Jepang, saya juga banyak melakukan riset dengan teman-teman di Indonesia untuk gempa dan tsunami karena nggak bisa ninggalin. Jadi badannya setengah di Indonesia, setengah di Jepang, jadi terpaksa gitu. Tiba-tiba terjadi tsunami Tohoku yang membuat saya terhentak. Yang buat terhentak apa ini yang bikin saya terus terang? Pada saat itu tuh kami tidak pernah berpikir akan ada bencana karena mau liburan. Keluarga saya nengokin saya, kita mau libur bersama. Waktu itu rencana mau libur ke Hokkaido. Jadi mereka kebetulan suami saya lagi ada seminar di mana itu di Tokyo Uni. Nah, anak saya jemput saya di stasiun, saya dari selatan menuju ke Tokyo Station. 30 menit sebelum ketemu anak saya, kereta berhenti. Karena saya pakai Shinkansen nggak terasa sama sekali. Nah, waktu itu kemudian saya refleks, kok aneh, kereta berhenti tidak di stasiun. Jadi di antara dua stasiun, jadi di elevated railway ya. Wah, ini kok aneh berhentinya, pasti ada unusual. Refleks ya, karena saya sudah sekian puluh tahun mendalami bencana, refleks. Saya lihat ke jendela, terjadi apa yang terjadi? Lifeline atau tiang listrik itu bergelayutan kayak gini. Saya langsung buka HP, semua pada buka laptop, itu yang terjadi. Ternyata ada gempa besar dan terus tsunami. 30 menit saya jadi 7 jam terkatung-katung di antara dua stasiun. Anak saya sempat telepon, dia nangis, "Ibu, saya harus ngapain?" Nggak ngerti pengumumannya semua bahasa Jepang, karena dia selalu ikut kegiatan saya, dia tahu what to do. Saya cuma ngasih pesan dia, ikutin anak sekolah. Mereka bagaimana, "Mah, Tokyo kayaknya udah mau hancur deh, itu gedung udah bergelayut-gelayut." Kan kebayang ya skala 9, terasa sampai di Tokyo. Anak saya nangis, bapaknya di Tokyo Uni, anak saya di station, saya cuma pesan saya ikuti anaknya pakai seragam. Karena pada saat itu hari Jumat dan pas jam pulang sekolah. Dia ikut, dia masih pegang HP waktu itu karena pinjem punya bapaknya, dia komentar, kok aneh ya, yang dilakukan mereka bukannya evakuasi ke tempat aman, pergi ke Circle K, ke convenience store for free dia dapat makanan. Dia ambil semua makanan, ngikutin anak-anak itu, kemudian ikut masuk ke basement. Nah, untung saya mengajari satu. Setelah itu 7 jam kami terkatung-katung nggak bisa ketemu. Pada saat sampai di Tokyo Station, suasana gelap, tidak ada listrik, tidak ada komunikasi. Ya, alhamdulillah yang Maha Kuasa bisa ngatur, akhirnya kami ketemu. Satu hal mempelajari saya. Mulai tahun 2000, saya banyak melakukan mitigasi bencana untuk kota, untuk masyarakat, untuk sekolah. Tapi saya lupa buat keluarga saya. Jadi ini sebagai closing untuk teman-teman, family action plan is number 1. Untung anak saya ngerti, tapi suami saya nggak ngerti mesti ngapain. Ya kayak gitu ceritanya. Jadi anak saya hanya telepon, sempat bisa telepon, saya hanya ngasih tahu itu, dia otomatis karena ngerti. Nah itu adalah hal yang paling penting, protect yourself and family first. Ya, baik dari action, jiwanya, raganya juga jangan lupa, rumahnya, dan demikian juga untuk kota kita sendiri. Nah, ini yang mungkin yang menjadi inspirasi saya, kemudian saya udah swing 100%, ya hidup saya adalah untuk kemanusiaan ya. Dalam arti, saya nggak seperti teman-teman, uangnya banyak bisa nyumbang, yang saya sumbangkan adalah ilmu saya, pikiran saya, tidak hanya menyelamatkan keluarga saya, tapi bangsa, negara, dan kalau bisa mungkin dunia yang dengan melalui berbagai channel yang saya lakukan. Kurang lebih itu ya Mas Nursyah. Jadi kalau ingat cerita itu sebetulnya saya selalu merenung dan saya selalu menangis kembali ke slide saya tadi. Mana yang perlu kita bangun? Jiwanya dulu atau raganya? Ini saya balik, saya nanya ke teman-teman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oke, Indonesia Raya harus kita serap berdasarkan tadi cerita saya maupun pengalaman pribadi saya. Monggo, saya balik bertanya ya. Oke, monggo. Saya lihat di obrolan belum lagi ada pertanyaan. Ya mungkin sambil menutup acara kita ya, saya ada satu lagi pertanyaan. Kira-kira selama lebih dari 25 tahun Mbak Wiwi berkiprah di masalah kebencanaan, kira-kira apa sih suka dukanya? Itu mungkin Mbak? Iya ya. Suka dukanya, mungkin saya cerita dari positif. Saya suka melihat gelas itu bukan setengah kosong tapi setengah isi. Jadi positive thinking ya, bahwa gelas itu keisi air setengah, meskipun setengah, saya melihat dari positif.
Salah satunya adalah tadi pengalaman pribadi ternyata bermanfaat buat melindungi anak saya. Bisa kebayang pada saat peristiwa Tohoku, anak saya nggak ngerti apa-apa, dia bisa meninggal kelibas oleh orang yang begitu banyak karena panik ya. Nah itu alhamdulillah lah itu ya, itu sukanya. Dan suka berikutnya adalah terutama kalau saya ngajar, saya kebetulan ngajar aspek kebencanaan dalam perencanaan, selalu saya tekankan di mahasiswa saya S1 maupun S2 maupun S3, tolonglah mereka the future of the nation. Mereka ternyata alhamdulillah beberapa alumni sudah punya posisi di Bapeda maupun di tempat lain, jadi bisa berdialog, mereka masih itu. Itu sukanya. Suka yang berikutnya adalah kalau penelitian saya bisa menjadi kebijakan, itu alhamdulillah. Jadi kayak nggak ngejar ini ya, nggak ngejar apa-apa, terima kasih kalau sudah menjadi kebijakan. Dan itu ya, tinggal tadi ya, seperti Mas Yanmat, mengawalnya adalah tugas teman-teman di pemerintah. Dan yang terakhir suka saya adalah kalau bisa dimanfaatkan untuk masyarakat global. Ya, suka dulu ya. Kalau dukanya banyak ya, artinya waktu saya berkurang, main dengan cucu berkurang, sacrifice, dan saya harus jaga kesehatan, itu dukanya juga seperti itu. Dan waktu dengan anak saya, untung anak saya kok resilient, penuh pengertian. Dengan waktu yang terbatas, dia bisa survive seperti hari ini. Itu aja Mas mungkin. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Wiwi. Sepertinya waktu juga sudah beranjak menjelang maghrib ya, jadi mungkin tapi sebelumnya dari panitia akan menampilkan beberapa video ya. Monggo Mas Pras. Udah tadi, videonya yang tadi aja. Oh yang tadi ya, oke. Barangkali dari bidang SDA ada pengumuman buat kita semua. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Mbak Wiwi dan juga kepada yang hadir begitu setia sampai detik-detik terakhir masih, dan silakan menunggu door prize-nya dan memanfaatkannya untuk kita semua dari ITB 80, baik itu untuk aksesnya maupun untuk peduli untuk kawan, karena kita ketahui bahwa ada beberapa kawan kita atau teman-teman kita mungkin yang memerlukannya. Ya, itu saya sampaikan. Dan saya terima kasih sekali untuk Eka. Dia memberikan potongan dari TVRI, TV ya, fotonya Mbak Wiwi sebagai ketua IABI. Ya, BI. Dan tentunya teman-teman bertanya, jadi pada saat teaser saya bilang bahwa apa sih hubungannya IABI dengan ITB 80 gitu. Dan ternyata ITB 80 mempunyai aset yang begitu besar, yang sangat peduli dengan kebencanaan, baik untuk Indonesia maupun untuk dunia. Terima kasih Mbak Wiwi. Sama saya juga terima kasih udah diundang ini, terutama untuk teman-teman ya panitia dan pengurus ya untuk SDA ya, sumber daya. Ternyata semangatnya masih tinggi. Saya juga berbahagia ya. Nanti saya juga insya Allah lah akan lebih sering engage, tapi mungkin harus Eka jewer saya ya. Terima kasih. Iya, Mbak Eka, terima kasih nih yang selalu rajin ngontak saya. Oh ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Wiwi sudah menyisihkan waktunya untuk kita semua berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Insya Allah semuanya bermanfaat. Teman-teman juga perlu saya sampaikan bahwa saat ini Mbak Wiwi juga sedang melakukan beberapa internasional riset gitu ya, yang mendapat grant dari berbagai negara. Ada yang dari UK, ada yang juga dari Belanda gitu ya. Mudah-mudahan ini berhasil dan bermanfaat buat masyarakat dunia gitu ya, karena tingkatnya Mbak Wiwi itu udah tingkat dunia, udah go internasional. Dan kita juga doakan mudah-mudahan Mbak Wiwi cepat jadi profesor ya, karena sepertinya tinggal satu langkah lagi. Amin. Oke. Baik, panitia, gimana panitia? Apa kita tutup? Ya, silakan. Ya. Dan terakhir, untuk teman-teman yang masih bertahan, jika punya ide-ide tertentu untuk sosok ITB 80, silakan bisa menghubungi kami. Mungkin. Oke.
Iya, makasih Om Uji. Ya. Baik, Yes. rekan-rekan ITB 80 yang Di foto belum? berbahagia. Ada foto-foto belum ya? Oh iya, mau foto dulu ya, foto bersama ya? Ya, foto. Monggo. Apa yang foto? Siapa yang foto? Silakan dibuka. Yo. Hmm. Silakan dibuka semuanya ya. Iya, iya. Lebih foto ya. Ya, Senyum. 1, 2, 3. Oke, bentar. Page 2. Yang layar yang kedua. Layar kedua sudah pasti nih. Layar yang kedua, wah, alhamdulillah buka semua ini yang layar kedua. Hmm. Oke, 1, 2, 3. Yuk, ya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih ya, ya kan. Terima kasih. Terima kasih, Wiwi. Salam Oke. sehat semua. Semua. Terima kasih Mbak Oke, Wiwi. rekan Terima saya kasih tutup dulu semua ya. yang Rekan-rekan ITB respon. 80 yang berbahagia, dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka Mas Ustadz berakhir sudah Mardianto. rangkaian acara kita sore hari ini bersama Mbak Wiwi. Ya.